Halo semuanya, wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang ya. Rosalinda, Fernando. Jadi kalau energi universal gini banyak orang banget. Itu energi yang bisa cocok bisa enggak ya, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So, temanya kali ini tentang siapa yang memantau kamu saat ini. Kita clarify energi siapa yang memantau, memperhatikan kamu saat ini gitu. Oke, kepo nggak? Kepo lah. Masa enggak? Kita lihat ya. Di bawah fun aja ya. Ini fun reading. Oke, ini ada Four of Swords. The Hermit. Wah, Hierophant. Ace of Cups. Ten of Wands. Wow. The Tower. With you. And then ada Two of Wands. Okay. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Virgo, Taurus. Ada Capricorn juga kuat ya, sama Scorpio. Bisa energi aja. Libra juga kuat. Nah, jadi ini yang memantau kamu saat ini. Dia lagi diamkan kamu, ya kan? Nah, ini ada yang diam-diaman, pasif-pasifan. Karena apa? Ada yang diblok, beberapa seperti itu. Beberapa ya sudah tidak tahu lagi mana nomor yang aktif. Ganti nomor gak bilang-bilang, hapus account, uninstall aplikasi, gak mau berteman di sosmed. Dah, bye-bye. Ya, ini orangnya. And then kamu jadi ngerasa sulit mengakses dia, menjelajahi dia. Di sosmed dia sulit dihubungi. Kamu ngerasa sulit mencari tahu dia kenapa, mengapa, apa yang terjadi, sedang apa dan di mana dirimu yang kucinta. Wah, kayak lagu ya. Oke, baiklah. And then ya, entah karena sesuatu atau karena ini koneksi spiritual, beberapa ini twin flame, soulmate, karmic ya. Yang kuat sih di sini twin flame ya, karena ada yang punya perbedaan, ngerasa kayak seperti Tom and Jerry, tapi apa ya? Ya meskipun kalian berkonflik batin, ternyata kalian satu frekuensi, satu vibrasi seperti cerminan ya, gitu. Ada saatnya dia tuh jual mahal, kamu mengejar. Tapi saat kamu jual mahal, dia mengejar kamu. Nah, itulah ya, vibrasi twin flame. Terus entah mungkin karena semesta memang membuat kalian seperti ini dulu, nggak komunikasi dulu, atau terpisah dulu, supaya saling memperbaiki diri, atau supaya ya saling bercermin, saling ngaca untuk introspeksi diri. Terus ya mungkin karena apa ya, vibrasi kamu lebih kuat atau lebih spiritual, kamu lebih mudah mungkin dapat tuntunan dari semesta untuk ke arah yang lebih spiritual lagi gitu. Istilahnya kayak ya mungkin kamu orang yang ya kayak di Empress ini ya, kamu orangnya mungkin bisa saja kamu intuitif, kamu orangnya sensitif, makanya kamu inisiatif ya.
Sensitif ini dalam arti nggak selalu negatif, tapi bisa juga arti yang positif. Kamu orangnya inisiatif banget, kamu peka sama dia, kamu perasa, kamu penyayang. Beberapa kalian bijak, dewasa menghadapi orang ini. Gitu. Bisa aja kamu dealing sama orang yang dia tidak lebih dewasa dari kamu, jadi kamu banyak mengayomi, ngomong, membujuk, dan kamu banyak berkorban. Banyak bersabar, ya. Kalian ada yang keibuan, ada yang kebapaan, ada yang ketantean, keoman gitu, atau kekakaan. Nah, itu sih. Oke, ini fun reading ya, slow aja. Nah, jadi ya itu sih, tuntunan dari semesta itu membuat kamu sampai ke tahap ini. Kamu tertarik, kamu ngerasa kayak energi kamu ketarik gini nih, nonton tarot. Ya, entah karena apapun lah, entah kamu lihat di sosmed, entah kamu lihat di bagian zodiak di internet, tiba-tiba ada video tarot, atau ya muncul aja di beranda kamu, atau memang ya ada orang di sekitar kamu, atau yang istilahnya kayak keluarga jiwa kamu menuntun kamu ke sini, ya itulah ya tuntunan semesta. Dan orang yang memantau kamu ini, beberapa dari mereka ya dia sempat nih berkontemplasi, dia merenung, kenapa ya bisa kayak gini, kenapa ya waktu itu kita baik-baik aja, tiba-tiba nggak komunikasi, tiba-tiba kita kayak orang nggak kenal ya. Beberapa dari mereka merenung, terus ya ada juga yang bertanya-tanya sama Tuhan, bertanya juga sama diri sendiri, kenapa ya kayak gini. Tapi dianya lebih kayak orang yang masih banyak ups and down-nya soal jati diri ya, atau kesadaran dirinya bisa masih berubah-berubah gitu, belum punya prinsip orangnya gitu. Jadi ya gini sih, ketika kita orangnya ingin mencari petunjuk ya, belum tentu sih kita langsung kayak orang yang punya prinsip banget gitu, belum tentu. Karena untuk menerima petunjuk dari Tuhan dan semesta, entah melalui doa atau apa, itu kita harus bisa menganalisa dengan baik supaya kita bisa tahu apa sebenarnya yang harus kita jadikan sebuah prinsip atau pendirian gitu. Jadi orang ini masih ada plan-plannya. So ya mungkin bisa aja dia sedih nih, nggak bicara sama kamu, nggak ketemu sama kamu, tapi kayak ya gitu. Besoknya atau beberapa minggu lagi atau beberapa bulan lagi dia ngerasa kayak ya udahlah, gue sama yang lain aja, gue ada yang lain kok. Ini beberapa dari mereka udah komitmen, ada yang udah nikah, bisa vice versa gitu. And then apa ya, dia merasa ya perlulah melanjutkan hidup tanpa harus ke kamu lagi. Padahal sebenarnya di sini ada yang belum dia selesaikan ke kamu gitu. Istilahnya apa ya, dia ngerasa kalau ada kesalahan sebenarnya dalam relasi ini, koneksi ini, terutama bagi mereka atau ya bagi dia yang pernah nyakitin kamu. Mungkin dia pernah kecewain kamu, sepele sama kamu, keras kepala banget, atau dia kasar, atau dia kayak ya tegaan gitu orangnya, mudah blok, mudah ngapus nomor, nggak ngasih tahu nomornya, atau dia nggak minta maaf ketika salah, nggak bilang terima kasih atas kebaikan kamu. Ya dia merasa ya udahlah gitu, gue lanjutin aja hidup gue bisa sama si ini si itu, tapi ya ternyata dia jalanin berat banget gitu ya. Jadi kalau ini 10 of Wands, itu orang yang udah banyak banget bebannya, pada akhirnya ya gitu, the tower moment terjadi. Semesta mungkin menghajar dia habis-habisan, menempa dia habis-habisan supaya dia ada kesadaran diri bahwa dia itu harus menebus kesalahan sama kamu. Jadi kita kalau pernah nyakitin orang, kita menghindar, ya Tuhan sama semesta yang bakalan menarik kita lagi untuk menyelesaikan masalah sama orang yang pernah kita sakiti gitu. Itu sih. Jadi ini seperti daya tarik karma ya. Kita berlari dari karma juga, kalau memang itu karma kita nggak bisa lari. Jadi itu yang terjadi sama dia. Ada tower moment, mungkin dia banyak
banyak ngalamin ketidakbahagiaan, kegagalan, mungkin dia sekarang lagi sulit, lagi jatuh, lagi down, ya gitu. Disitulah dia kayak nyadar, oh iya, aku pernah nyakitin kamu nih, ya ini karma buat aku, dan terbangun spiritualitas dia. Terus dia kayak jadi kepo sama kamu, jadi kayak pengen mencari tahu kamu. Wah. Kita lihat lagi ya. Oke. Oke. Four of Pentacles ya. Eight of Swords, the Star, Knight of Cups, Ten of Pentacles, Ace of Wands, dan the Devil ya. Oke. Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ini lengkap banget, tapi yang kuat Capricorn sama Aquarius ya, itu strong, lumayan dominan. Jadi ya jelas banget ini tuh ada orang yang mungkin apa ya, kamu dealing sama seseorang yang toxic ya, sorry to say, ini orangnya toxic banget ya. Negatif banget sebenarnya. Cuma ya kita nggak boleh langsung ngejudge 100% dia itu begini begitu ya. Kembali lagi ke diri masing-masing. Kamu kalau masih bisa menyesuaikan diri ya terserah kamu sih. Tapi ada orang yang memang nggak kuat ngadepin orang kayak gini ya. Gitu. Manusia kan cara pandangnya beda-beda. Menurut kita gini, kadang orang bilangnya gitu ya. It's okay lah, terimalah pendapat-pendapat dari orang-orang. Jadi ya aku rasa memang orang ini tuh pernah bikin sesuatu yang gak enak ke kamu ya. Ada yang pernah manfaatkan kamu, ya sebelum-sebelumnya cintanya B aja. Mungkin dia sebelum-sebelumnya cuma kayak, ya sih gue suka sama lo tuh baik orangnya, gue baper nih bawa perasaan gitu. Tapi ya gimana ya, mumpung lo baik ya gue manfaatin. Gue butuh perhatian, lo nya ada ya kenapa enggak. Lo nya inisiatif sama gue ya udah kan lo yang mau gitu. Kalau lo bisa baik kenapa mesti gue. Ini beberapa dari mereka mungkin banyak yang suka sama dia, ada yang populer atau yang kayak player gitu, ada orang-orang yang lain suka sama dia juga, dia merasa sangat dicintai oleh orang-orang, atau dia ada orang lain ya. Ini beberapa sudah punya komitmen, ada yang memihak juga sama keluarga, atau ya dia udah punya keluarga, seperti itu. Jadi dia merasa ya, aku bisa kok menggapai pencapaian hidup tanpa kamu. Kalau kamu udah menyerah, kamu udah capek, ya udah gitu. Gue bisa kok. Masih ada keluarga gue, masih ada orang lain, masih ada temen-temen gue ya. Dia merasa seperti itu, tapi dia kayak terjebak terus. Dia ngerasa energinya nggak pernah lepas dari kamu. Dia merasa kayak, kenapa ya? Energi gue ketarik lagi sama lo. Gue udah berusaha nggak kepo, nggak memantau, nggak memperhatikan lo, tapi kayak kok nggak bisa ya gitu. Perasaan kemarin gue udah nggak mau lagi stalking lo di sosmed, tapi kok gue pengen lagi ya stalking gitu. What's happen ya, what's wrong? Dia bertanya-tanya, ada apa ini gitu. Padahal dilihat-lihat ya, gue selama ini ngerasa ya memang kayaknya kita sama-sama suka nih, sama-sama menyayangi, sama-sama mencintai. Tapi ya gue orangnya gimana ya, gue orangnya biasanya diperjuangin, dikejar-kejar gitu. Orangnya gue itu pengen dipuja-puja, seperti itu dianya ya. Tapi ternyata ketika kamu gak mau berjuang ke dia ke-trap. Dia ngerasa kayak, kok gue kepo, kok gue kayak pengen cari tahu, aku kok pengen ya memantau kamu, seperti itu.
Jadi kembali lagi tentang daya tarik karma tadi ya. Orang yang pernah menyakiti kita itu pasti punya daya tarik karma yang dilakukan oleh semesta. Jadi sejauh apapun dia berlari, sesombong atau seangkuh apapun dia melangkah ke depan, kalau dia belum menembus kesalahannya sama kamu, ya aku rasa semesta yang membuat daya tarik karma itu. Jadi dia akan selalu ketarik ke kamu untuk menebus kesalahannya. Itu kan tentang tabur tuai ya. Apa yang ditabur itulah yang dituai. Sesimpel itu ya. Cuma memang berat menjalaninya. Jadi hidup ini gak usah banyak macam-macam ya. Cukup satu macam. Kayak gitu. And then dia kayak memantau kamu, kepo gitu ke kamunya. Dan orang ini kayak ada energi mau datang ke kamu ya. Mungkin beberapa kalian sekarang sudah banyak berubah ya. Oke lah, mungkin beberapa belum semua benar-benar sukses, nggak semua dari kita langsung kayak benar-benar mapan, nggak semua orang seperti itu di antara kita ya. Tapi kamu udah ada di proses menuju keberhasilan itu, meskipun banyak jatuh bangunnya sekarang ya. Tapi entah kenapa nggak hanya dia aja, tapi orang-orang di sekitar kamu melihat kamu seperti the star ya. The star ini tuh kayak sosok bintang bercahaya. Mungkin karena kamu sudah healing, kamu sudah spiritual, kamu udah melepas kemelekatan gitu. Kamu udah melepas kemelekatan terhadap energi-energi negatif kamu dari masa lalu, dari masa sebelumnya. Beberapa kalian yang berhasil memaafkan, mengikhlaskan siapapun yang pernah nyakitin kamu, kamu akan diangkat derajatnya menjadi the star ya. Seorang bintang yang bercahaya, ya tanpa kamu melakukan upaya yang berlebihan juga kamu tetap bersinar gitu. Dan istilahnya kayak orang nyaman berada di dekat kamu sangat positif. Entah itu karena di sosmed ya, entah foto kamu tuh sekarang memang ya raut wajah kamu bersinar, foto kamu tuh kelihatan bagus, ya apa ya, entah dari kata-kata postingan yang kamu upload, quotes, atau ada ya kata-kata yang kamu upload di sosial media atau kamu share di status, di story ya, itu kayak membuat orang mendapatkan aura positif juga dari kamu, seperti itu ya. Itu sih. Jadi banyak orang sebenarnya yang merasa kamu banyak berubah, kamu bersinar. Ini beberapa kalian memang karir makin bagus ya, bisnis makin bagus, makin baik gitu, keuangan makin baik, beberapa udah ada yang terjadi atau nanti terjadi ya. Mudah-mudahan kamu tuh bisa berhasil gitu. Istilahnya kamu seperti benih atau bibit yang berkualitas, terus nanti kamu bakalan tumbuh gitu, karena kamu udah tumbuh secara jiwa. Jadi tinggal ini realisasinya ke dunia nyata. Kamu berhasil, kamu bermateri, kamu berkelimpahan. Kamu bakalan dikelilingi orang-orang yang positif karena aura kamu positif gitu. Dan ya nggak semua sih yang suka dengan kamu, ada aja yang nggak suka dengan kamu, ada aja yang iri dengan kamu gitu, termasuk dia ya. Kalau kalian punya hubungan karma, orang ini nggak akan seneng lihat kamu bahagia. Jadi kalau kamu misalnya posting sesuatu nih, kamu upload lagi naik motor, nah dia mau nyaingin kamu, dia pantau kamu, oh lo bikin foto naik motor, nah sekarang gue bikin foto naik mobil, nah kalah saing kan lo, ini dia ngerasa gitu. Atau ya kamu foto sama siapa gitu, nah besoknya atau kapan dia umbar kemesraan sama yang lain, ya saing-saingan gitu. Itu memang karmik banget memang orang kayak gitu. Tapi kalau twin flame ya biasanya ada yang ke-trigger oleh apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu posting di sosial media entah tentang apa, dia ngerasa kamu tuh hidupnya lebih baik, dia ngerasa ke-trigger nih untuk bisa lebih baik juga kayak kamu. Kalau dia lihat kamu sudah memperbaiki diri, dia mau kayak gitu juga. Kalau kamu ada posting tentang kata-kata, quotes atau apa, dia biasanya tersindir ya, ke-trigger, dan dia kayak ada niat kayak menganalisa omongan-omongan kamu, kata-kata kamu di sosial media. Apa ini buat aku ya? Apa memang aku harus koreksi diri ya? Itu biasanya twin flame. Nah, seperti itu.
Tapi kalau yang iri, jealous, dengki itu ya kamu udah tahu sih siapa. Ini beberapa yang jealous itu yang iri dengan perkembangan kamu. Itu ini ada dari bagian keluarga kamu sendiri ya, entah saudara kamu atau siapa. Ada juga di sini teman yang nggak suka sama kamu. Gitu, Esmeralda ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada fifth chakra. The Garden. Woman holding a coin. Magician and the Mirror. Appreciation. And then ada kartu Angel of Strength. Luar biasa, ya. Jadi ini yang memantau kamu sebenarnya. Pengen banget loh komunikasi sama kamu. Ini tidak hanya dia ya yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada juga teman, aku rasa. Ada juga saudara dekat, saudara jauh. Sebenarnya pengen banget nih ngechat atau nge-DM atau kirim messenger ke kamu. Sebenarnya ada yang pengen banget sebenarnya kayak gitu. Kayak nanya, Fernando, Rosalinda, lo tuh apa kabar? Lo kerja di mana sekarang? Bisnis lo gimana sekarang? Usaha lo gimana sih sekarang? Lo kayaknya makin kece deh, makin keren deh. Nah, ada yang kepo sebenarnya. Tapi kembali lagi, orang kadang pengen tahu tentang kita, itu bisa aja mau bersaing untuk kita, mau bersaing sama kita, atau bisa juga mau belajar dari kita. Tapi ada juga yang mau menjatuhkan kita. Jadi ya pintar-pintar lah kamu menggunakan media sosial ya. Kadang kalau kamu upload sesuatu terus ada yang komen, cantik ya gitu. Nah berarti itu kata cantik, ini orang muji atau nyinyir. Nah kayak gitu. Ya banyak lah contoh yang lain. Contohnya kayak kamu posting sesuatu, kamu keren banget, bla bla bla. Nah ya apa ya, berpikir positif iya, tanggapi dengan positif iya, tapi bijak juga ya, karena nggak semua orang bisa senang dengan pencapaian hidup kamu gitu. Dan orang yang terkoneksi dengan kamu ini kuat banget, energi koneksi yang tinggi banget ya, vibrasinya ya. Ini twin flame sih, mirror, magician and the mirror ya. Beberapa dari mereka, kalau kamu dealing sama orang yang dulu ngerasa paling keren, dia ngerasa ya gimana ya, dia cakep nih, walaupun ya mungkin gak ada uang, atau dia punya uang tapi gak terlalu cakep ya, atau dia dua-duanya nih cakep dan punya uang, atau dari keluarga yang kayak gimana ya. Aku rasa posisi dia sekarang sudah sangat down ya, istilahnya ini mungkin karma buat dia, atau ya dia pernah memperlakukan kamu dengan buruk, jadi dia sekarang posisinya di bawah kamu. Dia lagi kesulitan dalam pekerjaan, lagi pusing mikirin keuangan, pusing mikirin bisnis, pusing mikirin masa depan, seperti itu. Beberapa dari mereka ini ada yang mentalnya jatuh, mentalnya down, bahkan kesehatannya menurun, ada yang sakit ya. Beberapa mungkin udah terjadi atau nanti. Dan dia kayak memperhatikan kamu diam-diam, dia memantau kamu, dia salut sama kamu, dia ngerasa kamu bisa ya bangkit gitu. Perasaan dulu lo tuh bucin banget ke gue gitu, lo tuh sabar banget, lo tuh mau aja gue bego-begoin, lo mau aja gue manfaatin. Jadi dia ngerasa ya kamu luar biasa sih. Ini the star-nya kuat banget energinya. Woman holding a coin ini luar biasa, ada strength ya, apapun gender kamu ya, kamu luar biasa saat ini. Dia salut sama kamu, terutama yang twin flame-nya sudah sangat positif ya, udah ada perubahan walaupun sedikit. Itu biasanya dia diam-diam kagum ya, bahkan dia semakin sayang sama kamu, semakin cinta kamu tuh bisa bangkit dari keterpurukan ya. Apapun pencapaian kamu saat ini, besar kecilnya itu, dia tetap kayak ngerasa
kamu luar biasa karena kamu berani keluar dari zona nyaman kamu gitu. Gak seperti dia yang mungkin dia belum nemu jati dirinya gitu. Istilahnya kayak, ya boro-boro gue tahu tujuan hidup gue, jati diri gue aja gue nggak tahu. Dia ngerasa gitu. Sedangkan dia ngeliat kamu bisa ya jadi diri sendiri, kamu bisa ya ngelakuin ini itu. Kamu orangnya nggak kayak dulu lagi, nggak menggebu-gebu. Kamu orangnya juga sekarang bisa netral antara hati dan pikiran. Dulu lo bucin banget, tapi sekarang lo tuh independen ya. Bahkan dia merasa insecure sama kamu. Beberapa dari mereka malu banget sebenarnya berkomunikasi dengan kamu. Apalagi kalau ini udah yang dia ngeblok, dia ganti nomor, dia nggak mau berteman sama kamu, nggak mau fallback kamu di sosmed, nggak mau terima kamu berteman di media sosial. Ya sebenarnya dia kalau mau komunikasi lagi juga dia malu banget. Padahal udah nggak tahan sih, pengen banget nanya kabar gitu. Soalnya beberapa dari mereka rindu sama kamu, kangen sama kamu. Tapi ya mereka tahu sendiri kalau ya kita harus mengapresiasi orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita. Termasuk dia ya. Ini kuat banget energi twin flame. Dia bercermin ke kamu. Ya, twin itu ya kalian cerminan. Mirror ya. Tapi ini mirrornya lebih ke natural. Memang dia dan kamu tuh berkoneksi, memang ada peran dari semesta supaya kamu bercermin nih ke dia ya. Kamu dapat trigger dari dia. Sampai kapan sih lo Rosalinda baik terus sama dia sedangkan dia bikin dosa terus sama lo. Nah kamu ke trigger lah lewat cerminan dia itu, cerminan yang dia berikan. Kamu ngerasa trep gitu, kesetrum. Gue harus bisa nih keluar dari situasi toksik, gue harus bisa ngelindungin diri gue gitu. Nah di saat kamu udah berkembang, kamu gak menghiraukan dianya kehilangan, dianya merasa sakit gak bersama kamu, dianya dapat cerminan dari kamu. Dia ngerasa kayak, oh ternyata gini ya sakitnya dicuekin, ternyata gini ya sakitnya kita gak dipeduliin, gak dianggap gitu ya. Saling men-trigger sebenarnya. Dia dapat cerminan dari kamu. Jadi kita seperti kayak apa ya, kita berhadapan sama cermin yang itu men-trigger kita supaya kita tuh koreksi diri. Kita perlu mencintai diri sendiri dan kita perlu menghargai orang lain. Nah, itu sih sinkronisitasnya. Jadi ya kuat banget di sini. Memang kalian itu takdir, maksudnya gini, memang udah takdir kalian berkoneksi seperti ini ya. Tapi kalau untuk takdir bersatu itu rahasia yang maha kuasa. Kayak gitu, itu rahasia Tuhan ya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada yang mau dia sampaikan ke kamu. Apa yang mau dia sampaikan? Nah, kamu membuka cara berpikir aku jadi open minded ya, berpikir terbuka. Mungkin pemikirannya sempit selama ini, pemikirannya primitif selama ini. Atau ya gitu sih, dia ngejudge kamu yang negatif. Misal kayak mungkin dia menilai kamu dari buruknya kamu aja, padahal kamu punya 1000 kebaikan gitu. Dan dia merasa kayak, pantas ya Tuhan ngeberkahin hidup lo, pantas ya Tuhan ngeberkati hidup lo gitu. Ya karena lo memang pantas ngedapetin itu, lo punya banyak kebaikan. Dan gue baru sadari itu. Gue selama ini gak berjuang karena gue hanya ngelihat keburukan lo aja, padahal keburukan lo itu dikit banget dibandingkan kebaikan lo yang banyak banget ya. Dia sedih sih sebenarnya. Kamu adalah orang pertama yang aku pikirkan sebelum tidur dan sesudah bangun. Apa yang bangun? Bangun tidur. Sudah bangun tidur dia ingat kamu, sebelum tidur pun dia ingat kamu. Ya ini nih kan relate banget ya.
Kamu makin cakep sekarang. Wah, jangan-jangan dia sering lihat foto kamu ya. Dia ngerasa kamu makin cakep. Ya seperti apapun fisik kamu, namanya dia merasa bersalah, dia kan makin cinta sama kamu gitu. Gak peduli sih fisik kamu seperti apa. Kalau kita udah makin sayang sama seseorang ya, kita buta akan fisik. Aku belum bisa berhenti mencintai kamu. Baiklah Fernando, Rosalinda ya. Hanya kamu yang mampu melengkapi aku. Aku kecanduan sama kamu. Oke, kecanduan itu ketergantungan ya. Dia kayaknya ketergantungan deh sama kamu. Kayaknya kalau nggak silaturahmi sama kamu, hidupnya bakalan datar-datar aja. Kalau dia nggak komunikasi, dia bakalan gitu-gitu terus ya. Hidupnya nggak ada perkembangan sih menurut aku. Toxic terus. Wah, aku kehilangan. Perasaanku terikat sama kamu. Aku takut kamu nggak mau nerima aku lagi. Oke, ini tentang insecure tadi ya. Beberapa dari mereka malu banget ngechat kamu, malu komunikasi dengan kamu. Bisa juga karena gengsi ya, gengsi banget dianya. Jadi gitu sih. Aku takut kamu nggak respon. Aku takut kamu nggak nerima aku lagi. Padahal kamu nggak kayak gitu banget ya. Ya gitu, masih ada toksiknya. Dia berekspektasi, dia berharap begini begitu, padahal kalau nggak dicoba nggak tahu hasilnya. Ya ada sih orang seperti itu ya. Sudahlah. Makan dulu sana. Aku nggak sanggup melihat kamu sama orang lain. Wah, jadi kalau kamu upload foto sama orang lain, atau ada yang komen foto kamu, yang like foto kamu itu cowok atau cewek, dia jealous, dia cemburu ya. Atau kamu sama yang lain ya, dia cemburu lah, masa enggak. Rasa ini lebih dari yang kamu tahu. Oke. Aku bolak-balik lihat profil kamu, tapi aku belum berani menghubungi kamu. Dia lihat profil kamu terus ya. Ternyata kamu nggak update. Ya dia nggak berani juga menghubungi kamu. Kamu selalu ada dalam setiap nafasku. Ah masa? Oke, the last one. Nah, hati kecilku masih cinta, masih mencintai kamu. Oke? And then bottom of the deck. Hehe. Ini ada kata benci, benar-benar cinta. Jadi ya sekilas sebelum-sebelumnya kayak benci gitu, nggak suka, gelai ya. Bisa aja ada yang ilfeel gitu. Dia ilfeel mungkin sama kamu selama ini ya, ngerasa kayak jadi gimana ya, masih ada yang lebih baik daripada lo, kita tuh beda, lo bukan tipe gue masih pengen sama teman-teman gue. Gue ngerasa sama orang lain lebih kayak gini gitu, tapi ternyata ya mau gimana ya, cintanya ternyata tumbuh sama kamu, dan cintanya ini beda sama yang lain. Kalau yang lain mungkin ya dia bisa baper-baperan, bisa cinta-cintaan, tapi ini ada pertumbuhan jiwa yang dia alami sejak dia kenal kamu, langsung ataupun secara tidak langsung. Kamu tuh jadi media ya, yang dikirim Tuhan buat dia mengalami pertumbuhan jiwa, karena ada trigger di antara kalian satu sama lain. Ya, meskipun prosesnya mungkin agak lama, tapi orang ini kelihatan sih mulai ada perubahan. Dan perubahannya menjadi lebih baik itu ya karena koneksi sama kamu ya. Maksudnya ya dia mengalami perubahan yang lebih baik ya sejak dia punya koneksi sama kamu, dan dia mulai menyadari itu. Dia merasa kayak iya ya gitu, ternyata aku benar-benar cinta sama kamu, aku benar-benar susah lupa sama kamu, aku benar-benar ada ikatan batin sama kamu. Karena aku ngerasa aja kita nggak bicara juga
kamu bisa men-trigger aku supaya aku berubah menjadi lebih baik. Dan aku ngerasa bersalah. Aku memantau kamu sekarang, memperhatikan kamu karena aku kangen, aku rindu. Aku juga penasaran sama hidup kamu. Jadi kalau kamu punya kehidupan lebih baik sekarang ya, aku malu juga gitu ngeliat kamu. Aku ngerasa aku nggak sepadan sama kamu. Aku ngerasa kamu sekarang memang lebih daripada aku. Aku belum apa-apa. Tapi ada juga dia yang ngerasa kayak sebenarnya aku takut juga sih kamu bahagia sama orang lain gitu. Dan aku memantau kamu tuh sebenarnya aku mantau kamu sebenarnya ya pengen tahu juga kamu bahagia atau enggak sama yang lain. Jadi kalau kamu nggak bahagia sama yang lain ya aku datang nih. Kayak gitu. Ini beberapa ya. Oh alah, seperti itulah ya, begitulah. Baca apa ya, huruf dulu deh ya, ini aku singkirin dulu ya. Maimunah. huruf ini di nama dia atau di nama kamu, bisa nama kalian atau beberapa aja yang relate ya. Itu ada huruf E, ada A ya, H, J, L, ada T, ada K, apalagi ya, ada X, berarti ada orang lama ya. X itu kan orang lama past life gitu. And then ini ada U, G, ada C, ada O, W, W, R, S, ada P, B, ada V ya, V atau V. Lalu kalau angka ini mungkin di tanggal lahir, tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything, apa aja ya, berkaitan ke dia atau kamu atau kalian atau beberapa aja yang relate. Ini ada angka 24, 29, 25 ya, 25 ya, ada 11 mirror ya itu, and then ada 8, 12, 21, 10, ada 7, 4, 15, ada 6, 31, angka 1, 14, 27, 30, ada 22 ya, 22, 26, 13. Oke. Jadi itu ya, mungkin beberapa aja yang cocok, bisa kebolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.